Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama saya Sri Wahyunur Hidayati dengan NIM 2111270022. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai hubungan sosial dan masyarakat majemuk. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya. Pada dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan hidupnya membutuhkan manusia lain di sekelilingnya. Atau dengan kata lain bahwa dalam hidupnya manusia tidak terlepas hubungannya dengan manusia lainnya. Sehingga menghubungkan antara manusia tersebut merupakan kebutuhan yang objektif. Adapun analisis mengenai manusia sebagai makhluk sosial menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Nah, yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau zoon politikon, man is social animal. Yang kedua yaitu menurut Bauman mengupakan bahwa manusia baru menjadi manusia setelah manusia itu hidup dengan manusia lainnya. Yang menurut tiga menurut Sekanto menyatakan bahwa di dalam diri manusia pada dasarnya telah terdapat keinginan yaitu untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekitarnya. Yang keempat yaitu menurut Abu Ahmadi, hubungan manusia dengan lingkungan meliputi satu, individu dapat bertentangan dengan lingkungannya. Yang kedua, individu dapat menggunakan lingkungan. Yang ketiga, individu dapat beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang keempat yaitu individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, adapun untuk mewujudkan keinginan menjadi suatu dengan manusia lainnya, maka manusia melakukan hubungan sosial atau yang sering disebut dengan interaksi. Hubungan-hubungan antara manusia diperlukan syarat ketertiban atau keteraturan. Hal ini disebabkan karena yang pertama, manusia individual atau kelompok berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat jaminan keamanan jika mungkin mencapai suatu tingkatan kemakmuran. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan kondisi yang esensial bagi kalangan hidup dan keamanan diperlukan adanya ketertiban sosial dalam derajat tinggi. Yang ketiga, untuk mencapai derajat ketertiban sosial yang tinggi diperlukan adanya suatu pengaturan sosial, kultural, serta mekanisme yang dapat pengaturan bagi pelaksana pengaturan tersebut. Berdasarkan uraian tadi bahwa untuk menjaga agar terjalinnya hubungan sosial yang serasi baik antara sesama manusia maupun dengan lingkungan alam sekitarnya, maka dapat melakukan interaksi diperlukannya suatu aturan. Demikian tadi yang dapat dikatakan bahwa terjadi proses sosial, yaitu cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang per orang dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut. Nah, adapun pola-pola hubungan sosial antara etnik dikemukakan oleh Benton, yaitu beberapa pola hubungan tersebut masing-masing ditandai oleh spesifikasi dalam proses kontak sosial yang terjadi, yaitu akulturasi, dominasi, dan paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan jelaskan mengenai proses kontak sosial. Yang pertama, ada akulturasi. Terjadi jika dua kelompok etnik mengadakan kontak dan saling mempengaruhi. Yang kedua, dominasi. Terjadi jika suatu kelompok etnik menguasai kelompok lainnya. Dan paternalisme yaitu merupakan hubungan antara kelompok etnik yang menampakkan adanya kelebihan suatu kelompok terhadap kelompok yang lain tanpa adanya unsur dominasi. Yang ketiga yaitu pluralisme, yaitu merupakan hubungan yang terjadi di antara sejumlah kelompok etnik yang di dalamnya mengenal adanya pengakuan persamaan hak politik dan hak perdata bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berkaitan. Yang keempat yaitu integrasi, adalah pola hubungan yang menekankan persamaan bahkan saling berintegrasikan antara suatu kelompok dengan yang lain. Pola-pola hubungan itu hanya terjadi apabila orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia saling bekerja sama, saling berbicara dan untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempermudah
terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat majemuk yang berbeda latar belakang kebudayaan, yaitu yang pertama ada sikap toleransi di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kesepakatan yang seimbang di bidang ekonomi. Dan yang ketiga yaitu ada sikap saling menghargai terhadap kebudayaan didukung oleh masyarakat lain dengan mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, yang keempat ada sikap terbuka dari golongan-golongan yang berkuasa dalam masyarakat yang antara lain diwujudkan dalam pemberian kesempatan yang sama bagi golongan minoritas dalam bidang kehidupan sosial. Dan sebuah akhir kata di mana agar tiap-tiap individu masyarakat dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memulai sikap memajemukkan yang tak lagi melakukan pelecehan yang berbaur suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang sering disebut dengan SARA. Karena sebuah proses kehancuran bangsa dimulai ketika rakyatnya tak lagi merasa bersatu di bawah naungan negara tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dapat menambahkan sana keilmuan tentang hubungan sosial dalam masyarakat majemuk dalam mata kuliah antropologi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.